Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, kita baru saja menyelesaikan program Hari Ulang Tahun GKNF yang ke-39. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan renungan singkat dengan tema Mengabdi dalam Kepedulian. Diambil teksnya dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2, berbunyi demikian. Aku menasihatkan kamu, para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian. Saudaraku yang kasih, sekali lagi kita bersyukur bahwa GKNF telah berusia 39 tahun. Dan tahun depan berarti ulang tahun yang ke-40. Dalam sudut pandang Alkitab, angka 40 itu angka genap, angka sempurna, angka penuh. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, pada waktu Musa naik gunung untuk menerima sabda Tuhan juga 40 hari 40 malam, pada waktu banjir air bah zaman Nabi Nuh juga hujannya itu 40 hari 40 malam. Bahkan pada waktu orang Israel yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan itu, mereka mengintainya selama 40 hari lamanya. Jadi angka 40 itu angka yang luar biasa. Semoga GKNF tahun depan bisa merayakan usia yang ke-40. Nah, saudara sekalian, dalam kaitannya dengan gereja kita, maka gereja kita harus menjadi gereja yang sehat, yang kuat, yang tumbuh. Dan untuk itu diperlukan semua komponen, semua anggota, semua bagian. Dalam teks yang kita baca itu berkaitan dengan para penatua atau dalam bahasa kita para gembala yang harus memberikan bimbingan pengembalaan kepada jemaat, memberi makan secara spiritual, memberi nasihat dan bimbingan supaya umat hidup dalam kehidupan rohani, kehidupan sosial, kehidupan rumah tangga yang sehat dan baik. Memang dalam hidup ini sudah selalu orang berpikir yang paling penting adalah bagaimana orang mempunyai kecukupan dalam kebutuhan jasmani. Misalnya orang bekerja dan supaya setiap hari kebutuhan sandang, pangan, papannya tercukupi. Tetapi saudara, kalau kita jujur, hidup tidak hanya cukup sandang, pangan, papan. Sangat terbukti dalam realita dunia kita, banyak orang yang kaya, bahkan sangat kaya, mengalami kesusahan, kesesakan, hidupnya berantakan, rumah tangganya kacau balau, bahkan berakhir dengan tragis dan menyedihkan. Itu artinya, saudaraku, hidup manusia itu sesungguhnya memerlukan asupan, bukan hanya asupan jasmani, tapi juga asupan mental spiritual. Sehingga hidup kita sebagai manusia menjadi hidup yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita, dan membawa masa depan yang baik. Itu sebabnya Tuhan menciptakan apa yang namanya gereja. Dan gereja ada sebagai keluarga besar yang paling tidak bisa menolong aspek-aspek non-fisikal, yaitu di luar sandang, pangan, papan tadi. Gereja bisa memberikan nutrisi rohani. Karena itu kita beribadah, kita ada khotbah, karena itu ada doa, ada bimbingan pastoral. Tapi juga saudaraku, dalam kehidupan gereja, karena jumlah kita adalah banyak, tidak mungkin semua itu ditangani oleh gembala. Gembalanya nanti mati muda. Nah, karena itu teks kita mengatakan supaya kita semua bisa mengambil bagian. Artinya kita semua, saudaraku, sebagai gereja, kita juga harus rela memberikan pengabdian kita, dedikasi kita demi sesama, demi komunitas yang disebut gereja itu, supaya gereja kita itu menjadi gereja yang kuat dan sehat. Makanya tema ulang tahun ke-39 adalah hendaklah kamu saling membangun, sehingga kami semua dikuatkan dalam iman, kami semua didorong, dimotivasi untuk maju dan menikmati kebersamaan yang indah sesuai dengan nama gereja kita, Philadelphia, diwarnai kasih persaudaraan. Karena itu kita semua ambil bagian dalam berbagai panggilan, tanggung jawab, membangun, menolong, menjadi kawan, menjadi sahabat yang bisa memotivasi, yang bisa mengingatkan, yang paling tidak bahkan bisa mendoakan. Dan yang demikian, saudaraku, kita semua seharusnya melakukannya dengan rela hati, itu kata yang dipakai, tanpa pamrih, tanpa terpaksa.
itulah yang namanya pengabdian. Mengabdi demi sesama, demi gereja kita yaitu GKNF, supaya makin kuat, sehat, dan menjadi berkat untuk masyarakat, untuk umat, yaitu untuk kita semua. Mari kita mengabdi demi sesama, demi gereja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi ini kami bersama-sama diingatkan bahwa kami semua, siapapun kami sebagai bagian dari komunitas gereja, didorong untuk bisa ambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami, melakukannya dengan rela hati, dengan tanpa pamrih, dan melakukan dengan segala kesungguhan. Supaya GKNF, supaya gereja yang dicintai Tuhan, menjadi gereja yang hidup dan sehat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Bapa, kami rindu Engkau memberkati kami semua hari ini dalam segala aktivitas, memberkati tanggung jawab masing-masing, dan memberkati kami semua tanpa kecuali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, selamat pagi, saudaraku.